setelah kita break kurang lebih 3 jam, sidang perkara hari ini kita lanjutkan kembali. Ketemuan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Sekretariat Jalan Kelang Kirora 2 nomor 21 Sintang, email tepatung.com Sintang email.com. Putusan sidang Majelis Hakim Adat Dayak dalam kurung led terhadap pelanggaran adat Dayak oleh Edi Rahman. Putusan sidang Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang nomor 03-K-Sintang-2-2016 demi harkat dan martabat serta keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sidang Majelis Adat Dayak yang bersidang pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Januari tahun 2016 bertempat di ruang Gedung PGRI Sintang Kabupaten Sintang menyidangkan pelanggaran adat yang dilakukan oleh titik 2 nama Edi Rahman, tempat tanggal lahir Sintang, tanggal lahir 1 Februari 1971, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan bina swasta, alamat Sintang, yang selanjutnya disebut sebagai pelanggar adat Dayak. Oleh yang mewakili Majelis Adat Dayak Kabupaten Sintang menyampaikan titik 2 menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melanggar pasal-pasal hukum adat Dayak sebagai berikut. 1. Ketentuan hukum adat Dayak pasal 16 poin 2 dengan sanksi hukum adat sebesar 22 riyal. Kedua, ketentuan adat pasal 17 dengan sanksi hukum adat sebesar 62 riyal. Ketiga, ketentuan adat pasal 42 dengan sanksi hukum adat sebesar 100 riyal. Keempat, ketentuan adat pasal 54 dengan sanksi hukum adat sebesar 1.000 riyal. Mempertimbangkan dengan seksama jawaban dan keterangan pelanggar terhadap masyarakat adat Dayak serta kejadian pelanggar memenuhi tuntutan tersebut dengan penuh etikat baik dan dengan kesadaran yang tinggi, mempertimbangkan latar belakang pelanggar tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang bisa merusak ketenangan dan kedamaian. Memperhatikan latar belakang pelanggar sebagai manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, juga dapat dipahami bahwa pelaku kurang memahami hukum adat Dayak dan telah mengakui perbuatan pelanggarannya berdasarkan surat penyerahan sepenuhnya proses kepada Majelis Adat Dayak Kabupaten Sintang tanggal 13 Februari 2016. Maka sidang Majelis Adat Dayak telah menetapkan keputusannya mengadili pelanggar adat Dayak sebagai berikut. 1. Permintaan maaf pelanggar kepada seluruh masyarakat Dayak di hadapan sidang adat Dayak di Sintang, baik secara nasional melalui media cetak dan elektronik, lokal dan nasional serta media adat Dayak. Kedua, dengan adat Dayak seperti pasal 16, 17, 42 dan 52 menurut ketentuan rial yang berjumlah 1.184 riyal dan dapat diwujudkan oleh pelanggar. Ketiga, menanggung biaya upacara perdamaian adat dengan rincian patuh adat sesuai bab 1 Ketentuan Umum Buku Hukum Adat Dayak Kabupaten Sintang pasal 23 tentang Hukum
yang dikenakan kepada pelanggar adalah sebagai berikut. A. 7 reti babi 1 reti 25 kilo. B. 7 ekor ayam 1 ekor beras 1 kilo. C. 7 kulak beras tadi 1 kulak 10 kilo kaleng. D. 7 kulak beras ketan 1 kulak 10 kaleng. E. 1 batang besi sebagai tongkat langit. F. 1 buah tempayan kurung semangat berisi tuan. G. 1 buah piring batu warna putih untuk tutup tempayan kurung semangat. H. 7 buah gong sebagai pengganti suara. Kelima, nilai 1 real berdasarkan tingkat pelanggaran adat yang dilakukan oleh pelanggar yang sangat berat seperti membuat malu, menghina, membenci bahasa neraka, mukal terhadap suku Dayak. Sanksi rial yang dikenakan adalah rial yang tertinggi. Nilai rial hukum adat Dayak yang tertinggi adalah nilai rial umum, bukan nilai rial salah satu suku Dayak. Nilai rial umum adalah rial permas. Nilai rial permas 1 rial ada senilai harga 1 gram emas. Melihat pelanggaran terhadap pasal 16, 17 dan 42 dan 52 buku hukum adat Dayak Kabupaten Sintang, jumlah yang dari sanksi hukum adat adalah berjumlah 1.184 real diputuskan menjadi 1.000 real dikali 77.777 rupiah 7 sen sama dengan 77.700 rupiah dan membayar baku adat perdamaian dengan nominal sebagai berikut. 7 buah reti babi 1 ekor reti 25 kilo. 7 buah ekor 7 ekor ayam 1 ekor beras 1 kilo. 7 kulak beras babi 1 kulak 10 kaleng. 7 kulak beras ketan 1 kulak 10 kaleng. 1 batang besi sebagai tongkat langit. 1 buah tempayan kurung semangat berisi tuan. 1 buah piring batu warna putih untuk tutup tempayan kurung semangat. 7 buah gong sebagai pengganti suara. Jumlah baku adat adalah sebesar 43.417.500 rupiah. Total pelanggaran terhadap pasal hukum adat Dayak Kabupaten Sintang adalah jumlah baku adat Dayak adalah sebesar 121.119.200 rupiah. Nah, apabila sanksi adat ini telah diselesaikan oleh pelanggar dalam kurun lama, maka kasus perkara adat ini tidak dilanjutkan ke hukum positif. Ketujuh, keputusan sidang majelis adat Dayak pada hari ini Sabtu tanggal 13 Februari bersifat final dan mengikat. Demikianlah sidang keputusan majelis adat Dayak dalam rangka memutuskan pelanggaran adat Dayak oleh Edi Rahman. Majelis Hakim Adat Dayak Kabupaten Sintang 1. Temenggung X Sudarman kedua. Temenggung efek rumah anggota. Ketiga, Temenggung ISI Esos anggota. 4. Temenggung Diaksa anggota. Kelima, Temenggung Dr. Agus Adil Senin SH MSc anggota. Keenam, Temenggung Kupeni anggota. 7. Temenggung Buah anggota. 8. Temenggung Bodon anggota. 9. Temenggung atau pemangku adat Melayu Kabupaten Sintang Liat SH anggota. Sidang majelis ini terbuka untuk umum dibantu oleh pencatat 1. Alexius THJ. Kedua, Minggu
Majelis Sidang Adat Ketua F. Sudarsman. Anggota 1. Temeluk Efek Ruman. Kedua, Temeluk Yesai Esok. Ketiga, Temeluk Diamkam. Keempat, Temeluk Dr. Adrianus Nes SH FSI. Kelima, Temeluk Kopeni. Keenam, Temeluk L2. Ketujuh, Temeluk Bodor. Kedelapan, Temeluk Adat Melayu Liat SH. Pencatat Alexius TJ TAC. Kedua, Nikodemus Esos. Jadi inilah merupakan suatu keputusan adat yang dapat dilaksanakan pada hari ini, dan untuk akhirnya saya kembalikan kepada ketua sidang. Sekian dan terima kasih. Saudara Haji Rahman untuk menanggapi keputusan ini yang telah kami sampaikan. Pertama-tama saya menyadari ini memang kesalahan saya. Yang kedua, saya mohon maaf atas kesalahan saya kepada bapak-bapak yang ada di sini dan juga masyarakat saya yang ada di luar. Yang ketiga, saya menanggapi tuntutan itu, karena saya kurang bisa menemukan, saya ambil poin yang 120 juta di mana. Saya rasa bahwa saya tidak punya kemampuan untuk membayar itu, Pak. Saya tidak punya kemampuan karena saya juga bukan pekerjaan saya juga tidak jelas pekerjaan saya, Pak. Kadang hari ini bisa dapat, begitu bisa enggak, begitu. Dan saya tidak berani berjanji dengan Bapak. Kalau saya menyanggupi, berarti saya menyatakan saya harus siap bayar. Jadi rasa-rasanya saya merasa ini tidak sanggup membayar. Tidak sanggup membayar 120 juta rupiah itu. Tentang tuntutan yang telah dibacakan oleh anggota Majelis Hakim tadi, apakah saudara mengerti, paham maksudnya? Maksudnya, kalau yang saya pahami itu, Pak, saya membayar atas sebesar 120 juta berapa ini? Itu membayar atas hukum atas sebesar 120 juta. Saya tidak mengerti kalau yang poin-poinnya saya ambil jumlahnya saja kan. 120 juta, dan saya rasa terang, Pak, saya rasa mungkin dalam waktu 5 tahun saja saya tidak mampu mengumpulkan uang sebesar itu. Kami memberi kesempatan karena saudara ini bisa lihat bersama-sama dengan keluarga. Kami berkesempatan untuk berkumpul di belakang karena struktur desa ini berada di 12 kecamatan Kabupaten Sintang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita melihat di sini ada pasal. Pada pasal 16, 17, 42 dan pasal 52 yang menyatakan di sini ada berbentuk real. Tadi telah dicantumkan dalam keputusan di atas sebesar 1.184 real tuntutan. Tetapi pertimbangan hakim menjadi 1.000 real. Artinya 184 real ini kami tutup mata. Ini ada pertimbangannya. Karena pertimbangan pertama, Pak Edi melalui Facebook minta maaf kepada orang kaya, khususnya di seluruh Kalimantan pada
Itu yang pertama. Lalu kedua, Pak Edi mungkin menyatakan ini karena membalas, ya, Facebook orang lain. Tetapi tadi Pak Edi tidak bisa membuktikan siapa orang yang sebenarnya. Itu pertimbangannya. Lalu yang ketiga, karena ini 1.184 real, kalau digunakan 1 gram emas, artinya dikali 400.000 Pak Edi. Artinya, kalau dia pun 184 dikali 400.000 sama dengan 473.600.000 rupiah. Itu sebenarnya. Lalu ditambah yang 40 juta tadi. Tetapi dalam pertimbangan hukum, menjadi hakim telah menetapkan yaitu menjadi 1.000 real yang dengan dirapotkan tadi menjadi 77.700.000 rupiah. Itu yang real. Ditambah pelanggaran ada bagiannya mungkin macam babi dan sebagainya tadi 43.417.500.000 rupiah. Lalu dengan keputusan ini saya rasa Pak Edi ini sudah kami rasakan yang seadil-adilnya, yang sejujur-jujurnya. Kita perbandingkan dari 473 juta tadi menjadi 121 juta. Cuma saya rasa karena ini benar kata Pak Edi apa yang disampaikan kepada ketua majelis, coba Pak Edi berhubung dulu dengan para keluarga bagaimana mekanisme penyelesaian di dalam tuntutan adat yang dilakukan oleh seluruh masyarakat adat Dayak kepada Pak Edi. Jadi ini yang perlu Pak Edi kaji. Ini yang perlu kita lempar kepada penuntut Pak Edi. Jadi Pak Edi cari solusi yang sebaik-baiknya, ya, supaya persoalan itu cepat selesai, cepat tuntas, tidak ada persoalan kita di kemudian hari lagi. Terkait dengan permintaan kami ini Pak, setelah berkumpul pertama saudara ini sudah diwakili oleh kami untuk bicara ahli. Adapun dari tuntutan Bapak Ketua Dewan dapat kami maklumi, cuma ada beberapa catatan sebagai permohonan kami, yaitu pertama pengurangan dari nilai-nilai kalau itu yang untuk acara agar itu yang 40 juta. Kedua, kami mohon waktu untuk upaya tersebut kalau boleh diberi tentang waktu sampai dari saat ini sampai mudah-mudahan diterima untuk 6 bulan ke depan. Mengingat kami masih harus mencari dana-dana tersebut dengan cara mungkin menggadaikan beberapa barang atau melakukan pinjaman ke beberapa bank atau pihak lain yang dapat membantu. Jadi yang jelas hasil tidak ada dapat diterima dan kami terima, hanya mohon semacam kebijakan untuk pengurangan tersebut dan pengertian dari majelis yang Yang pertama kita kembali. Kemudian yang kedua batas waktu untuk turunkan ini 6 bulan. Nah, untuk memberi tanggapan apa yang disampaikan kami minta teman-teman penuntut untuk memberikan tanggapan. Apa yang disampaikan oleh Bapak, terima kasih.
seperti Bapak bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Didi Rahmat. Namun Pak, menurut hukum saya tidak ada yang diutamakan. Hari ini diputuskan, hari ini harus dibayar. Itu yang pertama mau saya sampaikan. Kami bisa mempertimbangkan. Kalau tadi Bapak katakan ada tanah dan segala macam, itu juga bisa kami ambil sertifikatnya. Kami nyatakan lunas dan selesai hari ini. Tetapi kalau Bapak mau beli lagi dari 6 bulan depan, sangat silakan. Apa tanah ini belum benar? Ada bawah, ada tanah, ada bawah, ada rumah itu tidak ditimbang jadi milik penduduk. Itu ditanggung. Jadi itu kan keputusan saya, mungkin ada tanggapan dari Bapak saya tidak. Dilepas ya. Apa yang kami tuntut yang kurang lebih 600 juta itu selalu menawarkan sebagai diberitahu dan TC. Kalau itu tidak berharga bagi kami. Mungkin ada sesuatu yang bisa dijaminkan. Dan juga untuk kami kalau mereka kami daripada semua lebih baik naik banding dan sebagainya. Tapi namun demikian, apa yang sudah menjadi keputusan hakim, kami juga menghormati hal tersebut. Tapi hukum adat yang telah tertuang dan sudah ditetapkan itu, kami tidak rela untuk mengurangi satu rupiah dari nilai yang sudah ditentukan oleh majelis hakim tersebut. Ini udah keterlaluan. Di dalam tuntutan tadi itulah yang dikatakan kurang lebih 500 juta. Tetapi jatuhnya hanya berapa? Tapi itu tidak ngotor karena kami ini di perkara ini tingkat kabupaten. Cuma yang sudah jadi, ya, yang sudah diputuskan oleh Bapak tadi, kami dengan senang hati sebetulnya. Apapun karena bapak-bapak yang berhak memutuskan, tetapi kami orang penuntut atur perkara ini tidak boleh diungkap, ya, tidak boleh diungkap. Apalagi ini sudah menghina suku. Karena kami orang penuntut ini, kami mempunyai masyarakat. Nanti kami pernah bertanyakan oleh masyarakat kami. Masyarakat Dayak, bagaimana keputusannya dan bagaimana adatnya. Jadi kami menjawab bagaimana? Diutang, masih ditunda. Begitupah adat, begitupah hukum masyarakat. Dalam dulu pulangnya dulu. Dilepas ya, Tetapi sebaliknya, apa pepatahnya kita orang Dayak ini membuat perkara? Setiap kita ngasuh ini bukan itu dulu. Setiap jalan itu buaya. Setiap perbuatan ini kita bertanggung jawab. Jadi dalam hal ini saya menyampaikan dalam hal ini itu ada dari sejak nenek moyang. Ada begitu kita tuntut ada kata adat begitu bayar. Maka jangan ngomong berbuat. Berbuat itu dipikirkan dulu semata-mata mungkin. Berani berbuat tapi tidak tanggung jawab. Apalagi kalau ada ini ditunda, itu adalah menimbulkan satu permasalahan. Perbaikan anak. Daya dulu. Udah ada kita dinah. Ditambah lagi ada tidak kaya. Di mana orang kaya kita semua. Kita semua masa dipikirkan di pembagian di sini. Kalau dia buat maka kita, maka jangan berbuat. Betul. Berbuat berani. Dia ada juga sama kita sini. Bilang dia yang mengaku menghina, menjadi mati dan segala macam.
dibilang kayak bodoh. Jangan dibilang itu kan membunuh tuh. Jangan bodoh. Jangan gitu. Banyak ada janji. Saya tanya. Lihat ini ada. Jangan dimentah. Apa yang bilang tadi? Jangan dimentah. Jangan dimentah. Dia mau membayar kita bawanya. Untuk menghilangkan buka malu Madaya. Saya tidak berpendapat kalau Anda tidak dibayar. Kalau tidak dibayar, mobil yang kita bawa. Kami dari para hakim telah mempertimbangkan yang seadil-adilnya, yang sejujur-jujurnya. Dari 470 juta kurang menjadi 121 juta. Luar biasa pertimbangan hakim. Kalau Pak Edi menyatakan bahwa ini tidak ada duit, tidak ada uang, tidak punya apa-apa, sama juga Pak Edi tidak ada niat baik terhadap orang kaya. Jadi ini yang perlu Pak Edi pikirkan bersama, ya, dengan para keluarga. Saya tidak telepon dengan keluarga, ada solusi dari mereka, tetapi Pak Edi selalu menghindar kalau saya. Ini jangan main-main Pak Edi, ya. Kalau urusan Pak Edi dengan saya, antara kita berdua saya tidak masalah. Ini urusan Pak Edi dengan semua seluruh saya akan dikaitankan, termasuk yang akan kita. Tolong pakai para pengumum ini yang selaku penuntut. Kami tadi telah beberapa kali melakukan semacam pertengkaran menyangkut masalah undang-undang adat dan sebagainya. Jadi saya rasa Pak Edi harus berbesar hati pada hari ini mencari solusi supaya dicetak tuntas dan jelas. Nah, jadi dalam hal ini kami mohon kepada Pak Edi lagi untuk memberikan jawaban yang positif bagi kami, dan apa yang diputuskan oleh hakim adat ini sesuai berdasarkan adat saya bergaduh, tidak pernah kurang dan tidak pernah ditambah. Ya, setelah diputuskan sanksi adat kepada yang bersangkutan termasuk kepada Pak Edi, seharusnya dilakukan pembayaran supaya Pak Edi ini menghormati, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan kita. Jadi itu yang kami harapkan. Jadi untuk dalam hal ini saya memberikan kesempatan untuk Pak Edi dan menjadi saya. Adakah opsi lain setelah mendengar keterangan daripada Pak Hakim penuntut? Kenapa kami memberikan peluang kepada Hakim penuntut tadi supaya Pak Edi dan keluarga mendengar apa yang mereka mau? Kalau kami menentukan sebagai hakim, apapun keputusan yang telah ditetapkan harus dilakukan pembayaran, tidak bisa dikurang dan tidak bisa ditambah. Mungkin untuk itu kepada dari saya, kalau ada masukan, ada apa-apa? Mohon kepada keluarga besar Pak Edi Rahman, ya, untuk menyadari semua persoalan-persoalan yang muncul, ya, akibat tersebut itu, ya. Kalau kita apakah tempat semanggung ini tadi, ya, tidak ada itikat, selalu mengatakan tidak ada, yang ada juga tidak ada orang yang mampu bayar. Di penjara juga orang tidak mampu untuk mau di penjara, tidak ada tidak. Ya, oleh karena itu saya, ya, atas nama, ya, Hakim Adat juga di sini menghimbau kepada keluarga besar Pak Edi, termasuk Pak Edi, ya, dikasih motivasi bagaimana persoalan ini agar tidak muncul, ya, keperluan yang kurang kita inginkan. Saya sangat bersepakat dengan seluruh perempuan yang ada ini tadi, ya, mulai dari ini sampai ujung sana, kalau antara ini gitu, Pak Usman, kalau tidak ada uang saya saat ini, kita ada jaminan ini sertifikat saya. Jangka sekian bulan, misalnya sesuai kesepakatan kita yang ada di sini, melalui hakim adat atau para penuntut atau para ketua-ketua yang hadir di sini, ini saya punya sertifikat atau punya jaminan atau yang ditinggalkan di sini dulu, mungkin dikasih dengan waktu berapa waktu lah, itu solusi. Tapi kalau katakan tidak ada sama sekali, itu saya kira itu tidak logis itu. Ya, ini saya mohon kepada keluarga-keluarga besar Pak Edi, jangan berpikir sendiri kenal, karena apa persoalan ini memang sudah rumit Pak. Kalau sudah
Sekali lagi saya bersama keluarga mohon maaf tingginya jika ada semacam permohonan tadi yang sebenarnya tidak diperkenankan. Setelah mendengar penjelasan dan kata adat yang berlaku, maka sebuah solusi Pak, kami akan mempertanggungjawabkan yang ada saat ini untuk sebagai jaminan adalah sebuah mobil saja Pak, untuk sampai menunggu jangka waktu pelunasan yang dimohonkan tadi. Dan ini adalah semacam tanggung jawab kami Pak Ibu, Pak Dewan Hakim dan Pak Ketua Dewan Adat Dayak. Dan untuk mempertanggungjawabkan ini mungkin saya bersama ponakan saya Sri Rosmawati akan mempertanggungjawabkan permintaan ini dan semoga dapat dijadi dengan bersama demikian. Kurang lebih mohon maaf. Selamat sore dan salam. Mereknya Pak. Kemudian jenisnya. Kemudian tahun. Kemudian yang ketiga, atas nama siapa? Tahun 2004 atas nama pemilik Uli Sulistiono. Uli Sulistiono. Karena apa? Karena nanti kita semua mendapat kendala itu nanti. Karena itu mau atas nama orang lain, sedangkan yang punya masalah ini Siti Rahman. Jadi begitu nanti ya. Ya Bapak. Lalu nilai mobil hanya 5-60 juta. Seandainya nanti terjadi tidak diambil barang itu, pasti ada banyak nilai 5-60 juta saja gitu. Kan begitu barang itu. Maka jaminan itu seharusnya dia harus nilainya harus di atas 121 juta lebih. Baru bisa barang itu menjadi jaminan. Ini pendapat saya ya. Sekarang boleh mobil menjadi untuk pembayaran adat. Sekarang boleh kita nilai sekarang nilainya berapa? Kan gitu. Yang mewakili penuntut, yang nama jaminan itu tetap di atas jumlah adat. Kalau 121, berarti paling tidak 125. Itu baru dijadikan jaminan. Paling tidak sama. Maka apabila yang bersangkutan tidak mampu mengambil kembali barangnya, maka itu sudah dinyatakan selesai pembayaran adat. Itu. Tapi kalau hanya dari 121 mobil itu hanya 670, saya pikir juga walaupun di Dayak itu 20, mungkin kawan-kawan masih bisa juga berhitung. Luar bisa tak berhitung. Kalau 120 bayar 50 juta, saya bayar dengan satu buah belantai yang harga 50.000 selesai. Dua barang kayak gitu. Itu menurut saya, mungkin kalau ada kawan-kawan lain, tapi saya tetap tegas yang sudah ditunjuk ketua, saya tetap tidak mau, harus sesuai dengan itu. Kita terima mobil itu tadi, tapi dengan catatan ada batu pengarah yang 48 juta harus cek sekarang ini. Kalau tidak cek, berani tidak dia akan menjawab dengan masyarakat kayak termakan barat ini. Kalau terjadi sesuatu dengan hal. Betul. Atas nama orang lain tidak usah diterima. Nanti buat masalah. Nanti yang disalahkan kami bawa temannya nanti itu. Untuk itu mohon dipertimbangkan ada bangku adat yang 48 juta itu harus cek hari ini karena itu pakai kan nanti itu Pak. Nah 45 juta itu pakai kan berapa lama itu? Bukan sini. Mereka jauh-jauh datang dari Lembaga sana, dari Serawai, dari Tampunang, Bawah bukan sini semua. Dari Tengah ke Bima, Timur lagi, kami mengumpulnya bukan hanya hari ini saja. Maka bangku adat itu harus dibayar.
Kalau kita lihat kita ini begini-begini terus sampai besok lusa tidak selesai. Jadi orang sudah menyerahkan dengan kita dan sudah menyembah-nyembah dengan kita. Bagaimanapun masalah ini kita selesaikan dengan baik. Juga kepada Pak Edi yang bersangkutan memikirkan masalah ini, disinilah bukan hanya daya Sintang doang. Saya banyak SMS tadi dari Kaltek Pak, bukan dibuat-buat ya. Kami banyak dituntut harus diselesaikan. Apabila tidak diselesaikan akan naik banding di Kaltek. Kami berbicara di sini, kami tetap bersedia menyelesaikan apa yang terjadi di Sintang ini. Berulang kali pihak-pihak beberapa penyentuh menyarankan kepada kita semua ya, apapun masalah tidak akan yang tidak selesai tentunya dengan kita. Apalagi kita ini sudah dewasa, sudah tahu itu bersalah, sudah tahu itu salah, tentunya kita pikirkan baik-baik. Lain kali pihak manapun jangan coba-coba menghina atau mencemoohkan bahasa yang tidak sopan dengan daya ini sudah punya adat, apalagi sekarang sudah mempunyai pemimpin Presiden Majelis Adat Dayak Nasional 8 provinsi yang sudah tercapai Dayak di Indonesia ini. Jadi untuk ini kami dengan Pak Abeng sudah bincang-bincang untuk mengatasi, apalagi suasana mungkin panas ya, mungkin lama situasi. Kalau bisa, ini kami memberi peluang ya Pak Edi ya. Nah, dinilai mutu kira-kira berapa? Jadi tuntutan tadi berapa Pak Ketua? 121. Jadi sisanya tengah waktu berapa minggu ya? Karena ada ini Pak, tidak boleh digantung. Kalau adat itu digantung nanti memakan kita sendiri. Kalau bahasa kami itu tulang, ada lagi bahasa musuhnya kuala, itu artinya. Ya Pak ya, apalagi Bapak pendamping sudah cukup tua, mungkin ada 60 umurnya Pak ya. Ya, jadi kita ini sudah sama tua. Kalau menurut emosi yang sudah ada, ya makan manusia pun mau. Kita lihat tahun 97 daya makan manusia, tapi sekarang jangan lagi begitu. Damai didamaikan, damai itu ada di hati kita, damai itu ada di pikiran kita. Kita semua orang beragama. Jadi kami memberikan masukan pada kita semua yang hadir pada saat ini. Kalau tengkar menengkar, sabut menyambut tidak akan selesai. Kami ini orang Pontianak jauh, mau pulang ke Pontianak sudah 9 hari tidak tidur ini kita. Sudah 9 malam kami tadi dengan bini Pak Ibu ya. Betapa sedihnya pikiran kami memikirkan daya Kalimantan Barat ini. Karena daya itu norma-norma dan cukup kuat. Ada bahasa daya hidup di kandung badan, mati di kandung tanah. Kira-kira gitu, hidup di kandung badan, mati di kandung tanah. Dan ada lagi, hidup di kandung badan dan mati di kandung tanah. Selagi kita hidup masih ada benar. Suku apa saja ada norma adatnya. Cuma manusianya yang bandel. Bagaimana Kalimantan Barat itu dibuat oleh orang Batak? Ya mana tahu orang Batak ini bukan saja dari pulau lain ya, banyak kita sendiri. Jadi untuk ini para ketua majelis atau ketua penentu nilai harganya, sisanya bagaimana ya, itu solusi terbaik. Terima kasih hadirin sekalian, Bapak Abeng Kasalawat.
Satu masa. Yang jadi masalah lagi, mobil itu bukan sama ini, orang lain. Nah, ini harus jelas suratnya dulu. Aku nanti berkelahi lagi. Kalau itu nilainya cuma 50 juta, ya berani nilainya 50 juta. Sedangkan ada tadi yang diputuskan 121 juta, berarti masih kurang. Banyak benar nih. 71 juta. Berarti Edi ini harus menambah jaminan lagi. Apakah ada sertifikat? Ada ya? Di jalan Nenak Sungai ini, jalan Nenak Sungai ini kilometer 3. Itu yang satu itu 25 kali 20 lebarnya, yang satunya lagi 20 kali 20 di tepi jalan besar itu. Dia berdampingan. Cuma sertifikat ini saya belum sempat balik nama Pak. Masih nama orang yang jual itu. Sertifikat itu ada tempat saya. Kwitansi jual belinya lupa juga saya ada besar. Tapi itu saya berani sumpah itu tanah saya beli Pak. Saya beli memang tanah saya. Cuma saya belum ada uang untuk balik nama. Buat kwitansi jual beli ya dari pemilik itu, pemilik apa itu tadi, pemilik asal tanah itu kepada Pak Edi. Ya alangkah bagusnya kalau memang bisa dibuat di akta notaris, karena itu sudah ada sertifikat. Ya, karena kekuatan hukumnya itu jelas ada milik Pak Edi, begitu. Mungkin bergulirnya waktu, kalau memang itu ya paling setidak-tidaknya memang kwitansi. Tapi kalau memang lebih bagus lagi memang akta jual beli. Jadi supaya dari hakim-hakim adat ini tidak mendapat kendala pada saat kalau misal Pak Edi tidak mampu bayar semua ini tadi, ya mungkin sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, ya mau tidak mau Pak Edi harus merelakan apa yang telah menjadi jaminan itu tadi. Baru sekitar 80 juta. Tetapi itu tadi benar kata Bapak Temenggung, masalah adat ini tidak boleh kosong. Nah, hari ini kami tetap minta ada uang sedang yang harus Pak Edi keluarga upayakan untuk acara-acara perdamaian. Semua kita saling pengertian, saling pemahaman. Edi menjaminkan satu buah mobil dan 2 sertifikat tanah. Dan kemudian sesuai dengan permintaan Temenggung adat supaya ada uang perdamaian pada malam hari ini. Kita minta supaya pihak Edi menyerahkan 10 juta dan itu sudah dipenuhi oleh pihak Edi. Berapa bulan baru ditebus? Karena jaminan ini STNK, BPKB dan lengkap dengan mobilnya. 2 bulan Pak. 2 bulan. Jadi kalau hari ini adalah tanggal 13 Februari 2016, berarti 13 April nanti itu 2 bulan. 13 April 2016. Nanti kami minta buatkan surat lagi untuk waktu yang 2 bulan ini.
sebelum kita tutup acara ini, kami selaku Majelis Hakim mohon maaf lah kepada bapak-bapak sekalian yang telah menyita waktu, perhatian kita, energi sepanjang hari ini. Jadi saya tambahkan ya. Ya, silakan Pak Usman. Apabila jatuh tempo 2 bulan tidak dilunasi, apa jaminan itu? Kan begitu. Jadi apabila 2 bulan tidak dilunasi ada tersebut, bahwa mobil itu tetap untuk bayar adat, kan begitu kan? Kan begitu. Terus yang kedua, ya kita jahat dulu kan. Apabila dalam tenggang waktu 2 bulan ini saudara ini lari, bagaimana? Siapa tanggung jawab itu? Maka dari itu saya mohon minta ketegasan dari majelis. Tidak jadi masalah ketika memang barang itu jelas. Ada pernyataan dari Pak Edi membuat surat perjanjiannya 2 bulan, tetapi kalau memang 2 bulan itu tidak dibayar, di barang itu otomatis milik adat. Itu bisa diterima, tidak jadi masalah. Lalu kalau semua ini sudah lengkap, sudah semua sesuai dengan aturan adat, yang penting selesailah sudah permasalahan kita. Jadi antara 2 belah pihak ini berdamai, tidak ada lagi saling mengke-mengke mengatakan itu ini, karena itu sudah selesai. Itu menurut saya. Tapi kalau belum selesai, ya jangan juga salahkan yang mengke-mengke gitu Bang. Sebetulnya kalau menurut saya, hukum adat ini apa saja yang diberikan kepada kita, itulah yang kita terima. Tetapi kalau diperjanjikan ini untuk anggunan ataupun untuk tanggung jawab akan ditebus beberapa bulan ke depan, kalau menurut saya perkara ini belum selesai. Ini bukan utang piutang. Lain kalau kita pinjam duit ke bank, ini anggunnya, ini jaminannya, ini baru bisa. Tetapi ini hukum adat. Kalau menurut saya, kami sebagai penuntut adat ini, apa barang yang diserahkan itulah adatnya, milik adat. Tetapi sebaliknya kalau dia mau mengambilnya beberapa bulan ke belakang, itu terserah. Tetapi diperjanjikan barang itu akan ditebus. Kalau menurut saya tidak, berarti belum selesai. Ya, sebetulnya sih kalau dihitung-hitung masalah agunan, masalah pertanggungjawaban, itu semua tidak akan puas. Apapun yang diberikan, tentu kita merasa kita disepelekan, tapi tidaklah demikian menurut hemat saya, karena ya kita ini kan sifatnya manusia, pasti ada kekurangan. Jangankan mereka Edi Rahman dan pamannya, kita juga seandainya di pihak itu bagaimana. Jadi apa yang disampaikan mereka, apa yang telah diagunkan mereka, kita terima. Kalau mereka mau menembusnya dalam tempo belum 2 bulan, silahkan kalau menurut saya. Malah bagus. Tapi kalau memang belum dan 2 bulan akan ditebus, ya kita tunggu waktu itu, dan sampai pada waktunya kita pertanyakan lagi kalau memang belum ditebus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Itu hal yang wajar bagi saya. Cuma dengan catatan Pak Edi Rahman minta tempo 2 bulan. Kalau di bawah 2 bulan dia tebus,
bukan itu hak dia. Tapi kalau lebih dari 2 bulan berarti jadi hak milik adat. Jadi itu saran dari saya. Terima kasih. Sudah bersurat, sudah ada surat pernyataan dari yang bersangkutan. Jadi kami minta dibacakan. Jadi kita minta supaya pada saat ini dibuat surat. Dan kalimatnya bukan jaminan Kak, tetapi milik ada. Belum 2 bulan ada untuk melunasi silahkan diambil, tetapi kalimatnya bukan jaminan, ini bukan utang piutang. Surat keputusan sudah kita tanda tangani. Ini artinya bahwa Edi mungkin hari Senin barangkali dengan hari Senin jam kantor polisi sudah bisa kita cabut. Dan salah satu poin keputusan kita, Edi Rahman wajib menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Dayak secara nasional. Nah, ini akibatnya. Ya, ini untuk bisa cepat tanggap orang kita ini. Orang kita Dayak ini cepat tanggap persoalan ini. Setelah terlambat 1 hari saja tidak cepat menanggapi kasus ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap Edi keluarga. Nah, ini yang harus dipahami. Kepada adik-adik tadi saya mengerti, kami orang tua mengerti emosionalnya, karena itu perasaan kita semua. Cuman kami yang tua ini agak mampu lah sedikit. Ya Pak Ici ya, bapak-bapak yang tua ini yang sudah mewariskan kepada kita bagaimana mewariskan dan menegakkan adat istiadat ini. Kita saling belajar, saling tukar pengalaman, dan ini sangat berharga sejarah bagi kita di Kabupaten Sintang ini. Dan kepada Edi keluarga tadi sudah menandatangani surat perjanjian, itu juga jangan dianggap enteng, jangan diabaikan. Kita kalau sudah selesai, udah nggak usah lah minggu. Begitu pihak kami juga demikian. Kami tidak makan sebelah, tentu tidak makan sebelah. Barang itu pihak kami seharap juga kepada anak-anak muda yang ada di sini, baik kedua belah pihak. Saya kira barang ini sudah selesai. Saya kira tidak perlu menjadi ujung mulut lagi di luar, supaya tidak membuat perasaan tersinggung yang kira-kira yang menyuruh perasaan baik pihak ini maupun pihak lain. Nah, itu juga perlu dicerna bagus-bagus dan diingat bagus-bagus. Ketika kita berjanji, kita harus tahu dengan janji. Kalau supaya kita tidak terjerat dengan hukum adat. Versi kedua, bola politik. Sampailah versi yang ketiga, terjadilah menjadi 121.095.200. Ini dapat versi terakhir. Maka dengan itu ada debat tadi, maka Pak Edi tidak boleh menyanggah dan sebagainya. Itu Pak Edi, Pak Edi lebih paham, kan? Bukan berarti tidak ada pertimbangan, itu adalah pertimbangan yang tapi bisa kami buat. Semuanya sudah terpenuhi, sudah selesai, sudah. Di kedua belah pihak, ya disain biasanya Pak, tidak boleh yang ngomong itu lagi, yang menuntut dan penuntut. Kita sudah berdamai, inilah nyamannya orang hukum adat. Jadi untuk Dayak kita sudah mampu selesaikan itu. Dan mudah-mudahan persoalan seperti ini tidak terulang yang kedua kalinya. Sekian dan terima kasih. Perkara adat hari ini tentang Facebook yang dibuat oleh Edi Rahman hari Sabtu tanggal 13
Februari 2016 jam 8 kurang 8 menit saya nyatakan selesai dan ditutup.